Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Hai Fauzi, peserta pendidikan profesi guru BAS 3 tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252113774. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah SMP Attaqwa 02 Tarumajaya di kelas 7. Pembelajaran ini menggunakan materi pembelajaran menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG BAS 3 tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Siang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan Anjar untuk mempersiapkan. Bersiap. Berdoa. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah, kalau baik semua, kondisinya sehat semua? Oke, sebelum kita masuk ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu dari kelas 7. Pertama, Ahmad Khairul Bangsa, Anuria Faiza, Asyifa Tunisa. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila yang akan dipimpin langsung oleh Salwa Zakil. Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, supaya diri kita ini fokus ke dalam materi, maka kita akan speaking terlebih dahulu. Ya, untuk speaking ini Bapak akan memberikan speaking tentang tepuk fokus. Sudah? Siapkan diri kalian, tangannya semua ada di atas meja. Ya, ketika Bapak tepuk fokus, kalian wajib mengucap. Siap ya? Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Sebelumnya, ya, materi pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang bab 3, tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Maka ada pertanyaan Bapak mengenai materi tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud makna sholat? Ada yang tahu? Silakan. Najriya. Makna sholat adalah ibadah khusus berupa ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri salam, dan dilakukan secara tertib, secara teratur untuk mengingat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pertanyaan pertama nanti sudah selesai. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu apa yang dimaksud zikir? Ada yang tahu? Saya tahu, Pak. Silakan, Oprita. Zikir adalah praktik agama dalam Islam
pertanyaan materi sudah, kita lanjutkan. Ya, di sini Bapak akan memberikan game edukasi yang mengenai tentang menghadirkan sholat dan zikir. Ya, silakan. Apabila kalian bisa menjawab, maka akan Bapak kasih hadiah. Ya, dari kalian. Oke. Makanya ini sangat pelanggan ya. Makin cepat, tepat, dan betul, maka kamu akan Bapak kasih hadiah. Oke. Kita mulai ya. Apa makna sholat menurut istilah yang dijelaskan dalam materi? Perintah. B. Tangan dulu. Kita lanjutkan ya. Nomor 2, berdasarkan materi apa pengertian zikir menurut istilah? Alicia. C. Salah. Tangan dulu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 4 indikator. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna sholat dan zikir. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemahaman sholat dan zikir dalam pencegahan perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang keempat, peserta didik mampu membuat post tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau media lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini mengenai tentang bab 3 materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Dan di sini Bapak akan menampilkan suatu video pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah ini baru Bapak jelaskan. Silakan kalian simak baik-baik video tersebut. Hai semuanya, kembali lagi di channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas disiapkan PAI buku tulisnya. 28. Kemudian dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Yang sudah menjelaskan sebelumnya bahwasanya sholat merupakan tiang agama. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, jika kita melaksanakan sholat, otomatis kita akan mengokohkan agama kita. Agama kita agama apa? Agama kita agama Islam. Maka semua yang kita laksanakan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita laksanakan. Benar apa enggak? Jadi wajib kita laksanakan. Salat yang kita laksanakan, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, itu sudah ya Allah perintahkan sejak di Isra dan Mi'rajkan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Oke? Sudah perkenalan? Ya. Ini ada materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Halaman ini sudah Bapak juga kalian belajar sudah. Oke. Di dalam panti kita perhatikan. Ya. Dalam matematik itu ada salah satu tugas kalian, ya tugas kelompok
silakan dibaca di sini. Ya. Di aktivitas mandiri. Ya, terangkan di dalam aktivitas. Ya, pesan di dalam mandiri. Pesan di dalam mandiri. Gak usah. Jawab pesannya aja Pak. Pertama apa? Tulis saja nggak apa-apa. Lagi apa nih Pak? Bagaimana bisa? Bisa? Anjar bisa jar? Gak apa-apa, yang penting ada pesan-pesan. Sudah? Oke? Silakan. Ya. Yang keras apa? Jangan sekali-kali meninggalkan atau melewatkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman. 2. Jauhkan diri dari sifat tercela, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tangan. 3 kelompok lagi. Sudah? Terus? Kedua, kita meminta beribadah agar terhindar dari perbuatan tercela. Oke, tangan. Sudah? Kalau terima sudah selesai? Sambil menulis, sambil memperhatikan ya. Silakan menulis waktu maju ke depan. Semua? Iya, semua. Satu pertanyaan, satu orang jawab. Silakan. Nanti presentasinya ketika teman kalian menjelaskan, terus ada penjelasan yang kurang tepat, boleh kamu sanggah ataupun kamu jelaskan sebisa mungkin sesuai dengan pengetahuan kamu. Ya. Yang keras ya. Apa makna sholat? Jawabannya ialah sholat merupakan tiang agama. Mengapa kita wajib sholat? Jawabannya karena sholat adalah kewajiban. Apa yang dimaksud zikir? Jawabannya menyebut atau mengingat Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, yang keras. Terus? Baik, di sini ada refleksi yang mesti kamu jawab. Ya, satu kelompok, satu refleksi. Ya, jangan lupa dikasih nama. Ya, nama kelompok. Ya, nanti kamu jawab pertanyaan refleksi ini. Silakan. Ya, kelompok kedua. Kelompok kedua. Kelompok
refleksi ataupun mengenai tentang mengumpulkan pemahaman kalian. Apa saja hal yang baru saya pelajari pada materi ini? Bagian mana dari materi ini yang paling saya pahami? Ya, bagian mana materi yang masih sulit saya pahami? Apakah ada kaitannya materi ini dengan kehidupan sehari-hari? Nilai apa saja yang saya pelajari dari proses pembelajaran hal ini? Silakan dijawab dan di. Udah selesai? Tiga lagi. Oke, baik. Kamu tolong dikerjakan ya. Tolong dikerjakan. Tolong dikerjakan ya. Ya, kita tiba di kesimpulan. Pada materi kita hari ini sudah selesai. Untuk kesimpulannya, bahwasanya materi kita tadi tentang apa? Tentang apa? Makna sholat dan Sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, kesimpulannya yaitu mengenai tentang manfaat menunaikan sholat. Ya, manfaatnya apa? Yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat mengajarkan rezeki. Yang keempat, menjadi obat kesedihan. Mudah-mudahan pembelajaran kita